Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast ya. Dan kali ini, dalam episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Fakultas Pertanian ya. Dan di tengah-tengah saya sudah hadir, ini ada Dekan dari Faperta IPB. Selamat datang Dr. Sugianta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ini sudah hadir ada Ottari Gusman. Benar sekali. Benar sekali. Ottari, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Ottari ini adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian atau Faperta IPB ya. Baik, nah ini mumpung ada Pak Dekan, kita akan tanya-tanya seputar Fakultas Pertanian IPB. Pak Sugianta, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul gitu ya Pak ya, terkait dengan Fakultas Pertanian. Dan ini bisa dibilang juga sebagai salah satu mindset yang banyak beredar di kalangan teman-teman calon mahasiswa. Nah, pertanyaannya adalah gini Pak. Pak, kalau seandainya kita milih Fakultas Pertanian di IPB, itu ngapain aja ya Pak kuliahnya ya Pak? Apakah nanti setelah masuk di Faperta itu akan lebih banyak kotor-kotoran atau pegang cangkul gitu ya Pak ya? Okay. Atau misalnya ke sawah terus, ini gimana Pak? Baik, terima kasih Mas Saikal. Pertama saya ingin mengenalkan bahwa Fakultas Pertanian IPB itu terbaik di Indonesia. Kita nomor 1 juga di Asia Tenggara dan nomor 60 di urutan dunia. Wow, jadi, tepuk tangan dulu ya. Fakultas Pertanian kita ya, jadi cukup kompeten untuk di bidang pertanian. Saya kira pertanian memang tidak jauh dari tanah dan tanaman. Tapi kita di sini belajar sains, belajar teknologi tentang bagaimana memproduksi tanaman ya. Tentu saja dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita jangan dibayangkan pertanian konvensional ya. Jadi memang kita dari merekayasa genetikanya sehingga menghasilkan berbagai produksi tanaman, baik kualitas maupun kuantitasnya yang tinggi, hasilnya yang tinggi, maupun merekayasa lingkungannya. Dan karena kita selalu mengembangkan teknologi, jadi sekarang ini tentu saja kita menuju ke pertanian 4.0. Bukan berarti kita tidak bersinggungan dengan tanah dan tanaman. Tentu saja kita dibantu dengan mesin-mesin teknologi produksi sehingga di dalam mengelola usaha taninya kita menyebutnya precision and smart. Berarti memang artinya mindsetnya ini harus dirubah gitu ya Pak ya? Betul. Tidak lagi yang secara pertanian dalam arti sempit yang konvensional, tetapi sudah kita memiliki future mindset gitu ya Pak ya? Itu yang saya kira menjadi kegalauan banyak orang, termasuk presiden kita. Sempat bertanya ke Pak Rektor, khawatir ya, ke depan tuh petaninya siapa? Karena petani yang ada sudah mulai menua. Sementara generasi muda yang tertarik ke pertanian sangat sedikit karena terbayangnya itu tadi. Bahwa pertanian itu kotor, pertanian itu jorok gitu. Padahal kita di dalam mempelajari pertanian itu saya bilang dari genetik maupun lingkungan dengan teknologi-teknologi modern, saya kira untuk mengoperasikan ya bisa dibayangkan. Saya kira kalau dengan teknologi konvensional satu orang mungkin bekerja dengan 0,25 hektar begitu. Nah, petani milenial dengan berbagai teknologi yang smart itu saya kira minimal bisa 25 hektar. Tahan di situ Pak. Tahan di situ. Sekarang saya mau tanya ke Ottari. Tadi Pak Sugianta bilang nih Ottari, kalau yang sekarang petaninya itu sudah bisa dibilang sudah usia sudah lanjut usia gitu. Sementara yang generasi mudanya itu sudah mulai enggan untuk turun langsung di pertanian. Ini kita tanya langsung nih Pak. Penasaran nih ya, generasi muda. Kenapa dulu Ottari milih masuk di Fakultas Pertanian? Padahal tadi kalau menurut Pak Sugianta itu dari generasi muda yang sekarang ada itu justru malah
males gitu masuk di dunia pertanian. Apa nih alasan Otari dulu masuk di IPB khususnya Fakultas Pertanian? Ya, sebelumnya terima kasih Bang Haikal. Jadi berawal dari cerita dulu nih. Jadi pertama kali mengikuti ada agenda seminar mengenai tentang pertanian, bisnis pertanian, dan di situ yang mengisi juga alumni dari Fakultas Pertanian IPB. Dan dia mempunyai startup di sana yang bergerak di pertanian juga, yang menghimpun para petani di seluruh Indonesia untuk dipermudah dalam penjualannya. Nah, dari sana saya lihat, oh ternyata pertanian bukan hanya bermain kotor-kotoran seperti Bang Haikal bilang tadi ya, mencangkul, bersihkan rumput, ngoret rumput dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ada peluang di sini. Ada peluang yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, ataupun generasi muda yang saat ini hanya memandang sebelah mata mengenai pertanian yang tadi, kotor-kotoran tadi. Nah, maka dari situ saya lihat, oh ternyata memang benar-benar di pertanian ini, bahkan presiden pertama kita juga sangat menggonggorkan bagaimana pentingnya pertanian Indonesia. Bahkan ada perkataan yang bisa kita ambil, selama manusia masih hidup maka pertanian pasti dibutuhkan. That's the point. Betul. Jadi memang bisa dibilang dengan dengan kata lain bahwa Otari ini tertarik dari segi bisnis, benar sekali, pengembangan bisnis gitu ya. Betul. Nah nih Pak Sugianta, sambil kita juga ngobrol-ngobrol, ini mungkin dari calon mahasiswa IPB ini penasaran juga Pak. Kalau dari Fakultas Pertanian itu sendiri ada berapa program studi sih Pak untuk yang sarjana Pak? S1 ya Pak, ya Mas Haikal. Jadi kita ini Fakultas Pertanian itu ada 4 departemen. Satu adalah departemen dan program studinya tentu saja ilmu tanah dan sumber daya lahan. Oke, tempat Otari berarti ya? Betul sekali. Tempat Mas Otari kuliah sekarangnya menimba ilmu. Di situ saya kira mempelajari berbagai karakter fisik maupun pengelolaan lahan tentu saja ya. Betul. Nah, itu menjadikan dasar ilmu pertanian. Yang kedua program studi atau Departemen Agronomi dan Hortikultura, tempat Mas Haikal dulu. AGH ya, Agronomi dan Hortikultura. Di situ mempelajari rekayasa genetik dan lingkungan untuk menghasilkan produksi tinggi dan lestari. Saya kira dari membuat tanaman hias yang berwarna-warni, buah yang bentuknya macam-macam, yang besar, yang kecil, yang manis, yang dan sebagainya, itu dengan pemuliaan dan rekayasa teknik lingkungan kan, beberapa harus memupuknya, ya, membuat itu adalah agronomi dan hortikultura, saya kira. Berhubungan dengan produksi gitu ya Pak ya. Produksi tanaman. Jadi sekarang banyak lulusan kita yang mengelola greenhouse misalnya ya, produksi sayuran misalnya. Itu banyak sekali ya tanaman petani milenial kita. Yang ketiga itu program studi dan departemen proteksi tanaman. Jadi mereka mempelajari, meneliti, mengkaji bagaimana mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Apakah itu hama, penyakit, apa itu gulma ya? Karena itu penting sekali untuk menghindari gagal panen karena OPT itu harus dikelola, harus dikelola satu-satu. Kalau di bahasa teman-teman saya bilangnya dokter tanaman. Dokter tanaman, betul, ya, itu dokter tanaman. Okay. Yang terakhir itu Departemen Arsitektur Lanskap ARL ya, yang mempelajari desain. Saya kira baik tapak ya, mendesain tapak sehingga secara fungsi berdaya guna gitu istilahnya, secara estetika indah. Jadi kalau ada bentang kebun itu tidak hanya berfungsi menghasilkan tanamannya, tetapi juga estetikanya kelihatan indah. Lingkungannya juga diperhatikan gitu, begitu ya. Itu pertamanan lah orang-orang bilang ya, arsitektur lanskap gitu. Itu. Oke, jadi memang ada 4 pilihan program studi ataupun departemen yang mungkin teman-teman bisa pilih khususnya untuk di Fakultas Pertanian ini. Betul. Nah, kalau Otari sendiri nih, Otari kan ambil
departemennya adalah manajemen sumber daya lahan Benar sekali, gitu ya. Boleh mungkin di-share gitu ya ke calon mahasiswa kira-kira yang lebih mendetail itu belajar apa sih, atau ada nggak mata kuliah yang favorit gitu? Oh iya. Ya jadi tadi Bang Haikal berkata kalau proteksi tanaman itu dokter tanaman dan di ilmu tanah itu dokter tanah. Oh gitu, nggak mau kalah ya? Jadi calon dokter semua gitu. Ya jadi kita calon dokter tanah, jadi bisa membantu para petani khususnya dalam ketika tanahnya bermasalah dan bisa kita konsultasikan dengan ya tadi dokter tanah, yaitu dari departemen kami sendiri. Nah dari departemen ini bukan hanya belajar mengenai kita bagaimana cara memupuk, bagaimana cara kita menghasilkan suatu produk yang dia bisa lebih unggul dari produk lainnya. Tapi kita juga di sini mempelajari ada nama prodinya itu PJJ atau penginderaan jarak jauh. Dan di sini kita diajarkan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu pemetaan bisa, kemudian suatu objek yang ingin kita lihat. Itu kita bisa melihat dari jarak jauh tanpa kita harus langsung turun lapang atau bersentuhan dengan objek tersebut. Nah ini salah satu keunggulan yang mungkin dulu saya ketika SMA belum tahu kalau di jurusan ini nggak ada nih pelajaran ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat, termasuk bukan hanya tanah saja tapi mineral-mineral yang ada di alam ini kita pelajari juga, baik mineral yang ada di tanah-tanah yang daerah pegunungan, kemudian di sungai dan lain sebagainya. Jadi memang ilmu yang diajarkan di departemen ini sangat kompleks sekali. Banyak manajemen ya. sumber daya lahan, jadi sumber daya lahan kita. Ya mungkin dulu waktu SMA belum kita dapat ilmunya. Benar gitu sekali, ya. Wah, ya. Betul. ini menarik sekali nih Pak Sugianta. Ini mungkin menjadi hal juga yang harus kita berikan informasi ini. Apa sih Pak keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian IPB Pak? Selain tadi yang sudah Pak sebutkan di awal, ranking-rankingnya tadi sudah disebutkan. Ada lagi nggak sih Pak? Mungkin dari fasilitas ataupun program internasional gitu Pak? Betul, oke. Yang pertama Fakultas Pertanian saya kira selama ini kita menghasilkan banyak inovasi maupun baik, saya kira kalau publikasi ilmiah tidak perlu disebutkan lagi lah, kita the most produktif di jurnal-jurnal. Tapi inovasi kita sangat banyak. Inovasi kita sejak saya kira sejak zaman para pendahulu ya, sejak 1960-an gitu, seperti Bimas dan sebagainya, itu adalah inovasinya dari Fakultas Pertanian. Nah, saya ambil satu misalnya inovasi dari Fakultas Pertanian yang sekarang ini ya. Ya. Itu misalnya sekarang di Departemen Tanah dan Sumber Daya Lahan, mereka sudah membuat apps ya, mengenai namanya Smart Seed. Jadi sekarang petani di mana? Brastagi atau di Malang begitu, tinggal sebutkan lintang dan bujurnya. Nanam tanaman apa, pupuknya harus berapa? Tinggal sebutkan saja, kita akan pisahkan gitu ya. Karena tadi mereka sudah punya data dan kemudian dikembangkan secara modern. Nah, tetapi juga di samping itu saya kira kalau nanti teman-teman bergabung di Fakultas Pertanian, belajarnya itu tidak hanya ada di Fakultas Pertanian di Bogor saja, ya. Peluangnya banyak sekali. Kita ada program credit earning misalnya ya, kerjasama dengan MIT Malaysia, kemudian MIT itu Malaysia, Indonesia, Thailand, kemudian ditambahi Jepang gitu ya. Kemudian kita ada internship ke Belanda, bisa magang di sana 4 sampai 5 bulan begitu. Kemudian banyak ada double degree dan sebagainya, ada magang juga di Ohio saya kira Mas Haikal. Mas Haikal dulu alumni sana enggak ya? Enggak Pak, belum sempat saya Pak. Jadi bisa magang di sana sehingga wawasan dan pengetahuan teknologi modernnya, baik manajemen pertanian modernnya bisa berkembang ya. Jadi pilihannya sangat banyak. Apalagi sekarang kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan memprogramkan Kampus Merdeka MBKM ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ya kan.
itu kan kita dipersilahkan mahasiswa itu berhak 40 SKS mengambil di luar kampus. Jadi Fakultas Pertanian punya mitra-mitra industri untuk magang dan belajar di luar kampus ya. Berarti lebih aplikatif ya Pak ya? Aplikatif. Jadi sekarang belajar itu bukan hanya teori-teori dari buku itu juga, karena itu teori dasar. Tapi dalam mengaplikasikannya belajar itu mereka bisa di luar kampus, bahkan bukan bisa, diberikan hak gitu. Kesempatan gitu ya Pak ya? Kesempatan untuk belajar di luar kampus. Oleh karena itu Fakultas Pertanian punya mitra industri banyak gitu, baik di dalam maupun di luar negeri. Juga termasuk universitas-universitas di luar negeri ya, yang banyak kita seperti misalnya kita ada kerjasama dengan konsorsium beberapa universitas di Eropa dengan program S-Farming misalnya, S-Farm. Ada kerjasama dengan Kyoto, dengan Nagoya gitu, yang setiap hari kita bisa student exchange dan sebagainya gitu ya. Baik kalau industri-industri dari alumni kita juga banyak ya. Saya juga surprise juga ya, beberapa alumni kita sangat berhasil di bidang pertanian. Jangan dibilang bahwa IPB suksesnya hanya di perbankan, bukan ya. Sampai kita disebut fleksibel banget ya. Tetapi saya baru dari Subang ya, ada alumni kita, alumni PTN yang mengelola RMU cukup besar, rice milling unit yang modern, yang sangat besar ya, miliaran ininya investasinya, yang dikelilingi oleh sekitar 500 hektar sawah ya. Dan ada juga yang saya kira sangat terkenal, Mas Andi dengan tadi mengelola hortikultur, dan banyak masih banyak sekali pastinya. Nah, itu menjadi mitra-mitra industri kita, tempat magangnya mahasiswa. Jadi sangat terbuka, dia mendapat wawasan real dan pertanian modern. Oke, jadi memang kalau bisa dibilang soal keunggulan dari Fapertani sudah banyak sekali ya. Mulai dari mungkin fasilitas, kemudian juga para dosen pengajarnya juga, kesempatan untuk magang ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. Pak, satu nih Pak, beberapa waktu lalu itu ada pertanyaan yang masuk via Instagram ya, di IPB Official atau di Duta IPB gitu Pak, saya lupa. Pertanyaannya adalah menyinggung soal program fast track, di arsitektur lanskap gitu ya Pak ya. Nah, ini program apa sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya fast track itu kan harmoni dari S1 ke S2. Jadi pada saat dia S1 di semester akhir, dia sudah bisa mengambil mata kuliah di program studi S2. Sehingga dia akan mengalami percepatan untuk menjadi master ya, magister program lah kita, S2 gitu ya, itu program percepatan. Jadi seperti SMA kan ada ya percepatan ke sarjana itu, akselerasi gitu ya Pak ya. Gitu. Nah kalau S1 ke S2 itu fast track ya. Nanti ada S2 ke S3 gitu ya. Dan ini masih berlaku Pak di Faperta Pak? Masih berlaku. Wah, ini kesempatan bagus nih buat teman-teman yang mungkin pengen studi oriented tapi pengen cepat gitu ya Pak ya, ambil fast track di Faperta. Karena sekarang anak-anak muda ini lulus S1 banyak yang tidak pengen langsung kerja. Jadi pengen belajar lagi S2 ya. Saya kira mereka menganggap bahwa masih perlu untuk menambah pengetahuan secara khusus. Baik. Nah, Otari ini juga mungkin harus kita share juga nih ke teman-teman calon mahasiswa gitu ya. Kalau boleh tahu dulu Otari masuk IPB lewat jalur apa? Iya, jadi saya dulu masuk melalui jalur ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Ketua OSIS dari SMA berapa kamu? SMA Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara. Oh, Lampung. Oke. Ya, sama Lampung Bang. Ya tahun pertama dulu Bang. Tahun pertama IPB membuka jalur ketua OSIS, dan di situ peluang kita untuk masuk di jalur tersebut. Dan itu yang bisa mendaftar hanya ketua OSIS saja. Oh, ini menarik ini. Ini pemikiran dari rektor kita ya Pak ya, dari Pak Arief membuka salah satu jalur yang tidak ada di PTN lain gitu mungkin ya. Leadership ya. Kita yang pertama ketua OSIS
pada saat itu gitu ya. Betul Boleh sekali, Bang. mungkin Otari cerita dong, ini gimana sih tips suksesnya supaya bisa lolos di jalur ketua OSIS? Iya benar sekali. Yang pertama yang pastinya harus ketua OSIS dulu ya. Harus jadi ya. ketua Kalau OSIS. wakil boleh nggak? Kalau wakil boleh nggak? Kalau saat ini setahu saya belum boleh sih. Nggak Karena boleh memang wakil. iya, Harus karena ketua ada ya? SK-nya. SK ketua OSIS dan dia jalur jurusan IPA Oke. di SMA. Jadi hanya IPA saja yang bisa mendaftar di jalur tersebut. Jadi kalau misalkan dia ketua OSIS tapi IPS Nggak boleh. belum. Belum boleh Ya, ya. kalau saat ini peraturannya masih seperti itu. Dan kalaupun syaratnya tiap tahun saya rasa berbeda Bang ya. Karena tiap tahun ada pergantian persyaratan yang mungkin sebagai penunjang penerima untuk melihat bagaimana siswa tersebut bisa masuk ke IPB. Dan dari di situ kita bisa melihat bahwa ini jalur yang tak lazim di PTN ada Bang ya. Iya, karena memang baru ada di IPB jalur ketua OSIS ini. Ya semoga aja ini bisa dikembangkan dan bisa teman-teman dari dari ketua OSIS lainnya bisa mendaftar juga, dan masih ada pastinya jalur ini gitu. Dan ini juga mungkin sebagai salah satu daya tarik para ketua OSIS se-Nusantara gitu ya Pak ya. Betul. Karena tahu di IPB ada jalur ketua OSIS, mungkin mereka para ketua OSIS berbondong-bondong daftarnya ke IPB gitu ya. Dan setelah kita masuk juga ternyata nggak berhenti di sekolah di kampusnya aja Bang. Jadi kita ketika kita masuk kita ada pembinaan, pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, dan di situ kita memang dilatih tentang leadership kita, tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, tapi kita juga diajarkan juga tentang kader pertaniannya, pejuang pertaniannya. Maka saat ini IPB juga kan mempunyai asrama kepemimpinan, dan di situ merupakan fasilitas yang diberikan oleh IPB untuk teman-teman dari jalur ketua OSIS yang mau mendaftar dan diarahkan untuk masuk ke sana untuk dibina kembali gitu. Hanya untuk ketua Iya, OSIS. benar sekali. Wah, eksklusif ya. Jadi luar biasa sekali memang dari IPB memberikan fasilitasnya. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana para ketua OSIS ya, Iya. ayo berbondong-bondong masuk IPB. Segera mendaftarkan diri dan mempersiapkan diri pastinya. Karena benefitnya banyak ya Otari. Benar ya? sekali, Bang. Oke. Nah, Pak Sugianta, ini juga yang menarik tadi sebenarnya sudah kita sempat bahas sedikit gitu ya terkait dengan prospek bidang pekerjaan gitu. Oke. Kalau sekarang kan mungkin Pak Sugianta juga tahu banyak beredar, kok lulusan pertanian kerjanya di luar bidang pertanian gitu kan. Entah itu apa gitu kan. Nah, kalau Pak Sugianta sendiri menanggapi statement ini seperti apa, dan sebenarnya kalau dari Pak Sugianta melihat prospek bidang pekerjaan di Faperta ini seperti apa sih Pak setelah lulus? Ya, saya kira pertanian adalah bidang yang sangat luas ya, peluang pekerjaannya. Sekarang saya pertama bicara mengenai peran pertanian, bidang pertanian sendiri ya. Kalau Mas Haikal ingat krisis tahun 98, krisis Covid yang baru saja, yang masih bertahan perkembangannya apa? Secara ekonomi ya, pertanian. Jadi waktu krisis 98 semua kolaps ya, properti kolaps, bisnis yang lain kolaps. Kecuali pertanian. Kecuali pertanian yang masih survive kan. Pada saat Covid datang, yang masih positif apa perkembangan ekonomi? Pertanian. Jadi sebenarnya lapangan kerja di bidang pertanian itu sangat menjanjikan. Ya, jadi yang kedua lapangan kerja bidang pertanian itu sangat luas. Tadi ceritakan dari hulu hilir lah, berbagai macam, bisa mengambil di sisi produksinya, bisa on farm, bisa mengambil di off farmnya, bahkan bisa sampai di marketingnya. Ada satu alumni saya kira ITSL nih dari Tanah yang sekarang menggeluti e-market ya. Sangat berhasil ya, luar biasa. Tapi saya kira memang bekal kita ya IPB ini ya, dengan visi kita menghasilkan yang tekno socio entrepreneur itu luar biasa, karena bukan hanya critical thinking yang dipunyai. Karena kalau seseorang punya critical thinking itu peluang sukses di berbagai bidang sangat besar kan. Sekarang apalagi kita tambahkan forces itu ya, yang competition, creativity, communication, collaboration ya, itu melengkapi critical thinking kita. Jadi saya anggap lulusan Faperta ini seperti benih yang bervigor tinggi. Kalau kita sebar dimanapun dia akan tumbuh sangat luar biasa ya. Nah,
apalagi di berbagai bidang, bisa menjadi birokrasi di kantor-kantor pertanian ya, bisa menjadi wirausaha, itu yang kita dorong. Jadi jangan menjadi job seeker saja, tapi job creator kan. Kalau satu lulusan bisa mempekerjakan 10 sampai 15 orang, selesailah Indonesia ini, tidak ada pengangguran ya, karena bisa menciptakan lapangan kerja. Bisa menjadi peneliti, bisa menjadi dosen, bisa menjadi banker. Kenapa salah? Menurut saya enggak salah. Karena sekarang misalnya ada yang perusahaan yang mengajukan visibility untuk membangun kebun kelapa sawit, mengajukan kredit. Siapa yang harus menelaah? Orang Orang pertanian yang paling mengerti akan berhasil, apa akan gagal, layak atau tidak layak. Misalnya ya, nah, seperti itu. Jadi sangat luas lapangan kerja kita, lulusan Fakultas Pertanian. Oleh karena itu kita juga alumni kita itu mengadakan mentoring. Jadi teman-teman yang kira-kira 6 bulan lebih belum bisa bekerja gitu ya, kita kumpulkan, kita mentor lagi. Kenapa? Nah gitu kan. Jadi kita bekali, kita kawal, sehingga insya Allah ya kita bisa memenuhi target dari Kementerian Pendidikan itu. Setelah 6 bulan lulus itu bisa bekerja dengan pendapatan cukup. Kementerian mentargetkan pendapatan cukup itu lebih dari 1,2 UMR gitu ya kira-kira. Minimal. Tapi saya tadi sebutkan banyak milenial kita yang menjadi pengusaha luar biasa. Membuka lapangan pekerja baru. Membuka lapangan pekerja baru dan puluhan gitu orang bisa bekerja di situ. Itu menurut saya luar biasa. Oke, berarti mungkin ini saya harus kutip nih dari pernyataan Pak Sugianta bahwa memang alumni IPB ini, lulusan IPB ini bisa bekerja di semua sektor, bisa bekerja di semua bidang, apalagi pertanian. Masuk Faperta. Oke, baik, mungkin Otari mungkin boleh sedikit cerita tips nih mungkin untuk calon mahasiswa yang tertarik ingin masuk ke IPB dan harus masuk IPB tentunya ya. Amin. Boleh dong sedikit kira-kira untuk prospek ke depannya nih gitu kan. Kira-kira selain kuliah apa sih yang bisa kita kembangkan khususnya potensi diri kita? Iya. Ya jadi kita jangan hanya melihat ketika kita di bangku kuliah hanya dari segi akademiknya saja, tapi banyak sekali potensi-potensi yang kita bisa kembangkan. Apalagi IPB saat ini khususnya Faperta banyak sekali sudah mewadahi para mahasiswa, baik itu di bakatnya, kemudian bidang yang memang disukai gitu. Dan itu wadah tersebut bisa menjadikan kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Dan ketika tingkat awal juga tidak ada perbedaan kamu harus tingkat ini untuk bisa daftar di sini gitu. Jadi ketika saya tingkat awal dulu saya mengikuti program dari BMKM IPB yaitu Pionir Muda. Dan di sini kita dilatih untuk pengembangan baik leadership, kemudian akademi, scholarship dan lain sebagainya. Dan ini sangat berguna sekali bagi saya, terutama untuk berinteraksi sama orang, kemudian ketika komunikasi kita dengan baik yang lebih tua maupun sesama gitu. Dan saya rasa hal-hal seperti ini kita tidak dapat di bangku perkuliahan saja, Pak. Tapi kita dapatkan di luar, di non akademiknya seperti itu. Kemudian saya juga ikut di kader lingkungan IPB yang saat ini juga IPB menuju Green Campus. Jadi di lingkungan itu kita bisa masih masuk juga di ilmunya pertanian mengenai lingkungan, bagaimana kita dalam menjaga atau peduli terhadap lingkungan. Dan yang organisasi terbesar khususnya di IPB BMKM saya juga pernah di sana tingkat 2, kalau saat tingkat 2 saya di sana di bidang kebijakan agri-kompleks, masih juga berkaitan dengan pertanian. Ya, jadi banyak hal-hal menarik potensi yang bisa kita kembangkan di bangku perkuliahan khususnya di IPB yang sudah mewadahi potensi-potensi yang ingin dikembangkan oleh mahasiswa tersebut gitu. Jadi hal-hal ini yang mungkin bonus dari kita duduk di bangku perkuliahan seperti itu. Oke, ini Pak, ini kita doakan semoga Otari ini bisa menjadi pemimpin pertanian masa depan ya Pak ya. Amin.
Luar biasa. Ya. Baik, mungkin sebelum kita tutup boleh ini dari Pak Dekan langsung nih ya dari Faperta, dan juga nanti saya minta Otari juga untuk promosi dong, boleh untuk teman-teman calon mahasiswa IPB untuk bisa masuk di IPB khususnya dari Faperta. Silakan Pak Sugianta terlebih dahulu. Terima kasih Mas Haikal. Teman-teman SMA yang sebentar lagi mendaftar ke IPB, kami tunggu bergabung di Fakultas Pertanian IPB. Kita sama-sama untuk bisa menjadi agent of change, pembawa perubahan pertanian menuju pertanian yang modern, dan kita beri makan dunia. Kita beri makan dunia. Ayo masuk IPB. Otari boleh? Ya, jadi buat seluruh calon mahasiswa khususnya yang saat ini duduk di bangku kelas 3, siapkan diri teman-teman semua untuk bisa masuk di kampus yang diinginkan, khususnya di IPB terutama, karena banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di sini. IPB banyak sekali pengembangan di bidang pertanian yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan sekarang juga masih berproses ke arah sana untuk terus mengembangkan hal-hal tersebut. Dan jangan takut ketika kita menjadi mahasiswa pertanian, kita hanya pergi ke sawah, kita hanya pergi ke kebun, tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin di kampus lain tidak ada gitu. Dan di IPB ini khususnya di jurusan saya, prodi saya, ini sangat menggemburkan hal-hal yang mungkin bisa menjadi Indonesia 4.0 gitu, yaitu menggunakan drone gitu, pertanian modern gitu. Dan sekali lagi teman-teman semua, jangan takut prospek kerjanya tidak ada, tapi banyak sekali pekerjaan yang selama kita masih membutuhkan makan, maka pertanian tersebut akan selalu kita butuhkan gitu. Maka tidak akan ada habisnya pertanian baik di Indonesia ini gitu. Jadi kita akan selalu dibutuhkan seperti itu. Beri makan dunia kalau tempat Sugianta ya. Feed the world. Feed the world gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Sugianta, Pak Dekan, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi informasi juga ya. Mas Otari di tengah-tengah kesibukannya makasih banyak nih ya. Sama-sama Mas Haikal, terima kasih juga udah diundang. Baik, teman-teman semuanya, Sobat IPB, usai sudah kebersamaan kita dengan Pak Dekan dari Faperta dan juga Otari ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu di lain episode. Kita akan membahas lagi tentang fakultas yang lain ataupun program studi yang lain ya, bersama IPB Podcast. Saya Haikal Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.